Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Ibu Siti Anisa Wahdiniawati, STMSI. Di sini kami akan mempresentasikan materi perkuliahan dengan judul Aspek Etis dalam Informasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Siska Viviani, lalu ada teman-teman saya, Tri Januardi, Warninah, Wiwit Widaningsih. Pengertian aspek etika dalam informasi. Etika dapat diartikan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks hal yang lebih luas mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin, komputer dan telekomunikasi, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menghantar, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Prinsip-prinsip etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada confidentiality. Maksudnya secara singkat sama dengan arti katanya, yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan dalam hal ini adalah informasi yang kita miliki pada sistem atau database kita adalah hal yang rahasia dan pengguna atau orang yang tidak berkepentingan tidak dapat melihat atau mengaksesnya. Atau dengan kata lain, hanya pihak yang berhak dan berwenang saja yang dapat mengakses informasi tersebut. Untuk itu, kebanyakan organisasi umumnya mengklasifikasikan informasi atau data untuk mengakomodir tercapainya confidentiality. Klasifikasinya yaitu internal use only, hanya digunakan di lingkungan internal perusahaan, publik, biasanya disebarkan melalui website atau media sosial perusahaan, dan confidential, sangat rahasia. Contohnya data-data terkait planning, finansial, atau bisnis proses. Yang kedua ada integrity. Maksudnya adalah data tidak berubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsisten, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Dengan bahasa lain, integrity mencoba memastikan data yang disimpan benar adanya. Tidak ada pengguna yang tidak berkepentingan atau software berbahaya yang mengubahnya. Integrity berusaha untuk memastikan data diproteksi dengan aman dari ancaman yang disengaja atau serangan hacker maupun ancaman yang tidak disengaja, misal kecelakaan. Yang ketiga ada availability, yaitu memastikan sumber daya yang ada dan siap akses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor aksidensial atau kecelakaan. Faktor kesengajaan Implikasi etis dari teknologi informasi. Kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan dapat mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pengaruh. Sebagai seorang warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal-hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Terdapat 3 implikasi etis dari teknologi informasi, yaitu yang pertama moral, yang kedua etika, yang ketiga ada hukum.
Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak dahulu kala. Sebagaimana pernyataan orang bijak berikut, perilaku orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Selalu ucapkan terima kasih. Yang kedua ada etika, adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, atau profesi. Etika profesi dirinci dan dipertegas dalam satu rangkaian aturan yang dinamakan kode etik. Yang ketiga ada hukum, yaitu peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat perangkat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Oke, di sini saya menjelaskan Undang-Undang Komputer di Indonesia. Undang-undang yang mengatur aspek etis dalam informasi di Indonesia terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa aspek etis yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini meliputi: 1. Hak atas privasi, yang kedua kewajiban penyedia layanan elektronik, yang ketiga etika dalam penyebaran informasi, yang keempat sanksi pidana, yang kelima adalah etika penggunaan teknologi informasi. Jadi di sini ada isu-isu etika komputer. Yang pertama itu ada anti-reach adalah yaitu kejahatan dengan memasuki atau menyusup ke dalam satu sistem komputer secara tidak sah tanpa izin pemilik sistem jaringan komputer yang mengikutinya. Biasanya pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan masuk informasi penting dan rahasia. Namun juga yang melakukan hanya mencoba keahliannya menembus suatu. Ini semakin marak dan berkembangnya teknologi internet. Atau yang kedua itu illegal content, yaitu dengan memasukkan data informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum sebagai internet berita bohong atau berita yang menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau informasi yang merupakan agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. Yang ketiga itu ada data forgery, yaitu merupakan kejahatan dengan memasukkan dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai flash dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan pada dokumen-dokumen dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya menguntungkan pelaku. Yang selanjutnya ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya dilakukan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang komputeris. Yang keempat, cyber sabotage and interception. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya data ini dilakukan dengan menyusunkan suatu atau virus komputer ataupun suatu program tertentu.
atau sistem jaringan komputer ini tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagai mestinya, atau berjalannya sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase, tentu dengan bayaran yang keempat. Itu adalah evidence intellectual property. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah tampilan pada website suatu situs milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan lain yang jelas sebagainya. Selanjutnya itu adalah infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan seseorang yang tersimpan dalam data yang tersimpan termasuk komputer yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM atau penyakit sembunyi dan sebagainya. Selanjutnya itu ada tracking, yaitu adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer yang melakukan pencurian. Tindakan anarkis itu memerankan dan mendapatkan akses misalnya dalam sistem software atau sendiri diidentik dengan perbuatan negatif. Padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Itu ada carding, adalah kegiatan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kredit orang lain sehingga dapat memberikan orang tersebut baik material maupun non material. Selanjutnya itu ada denial of service. Keterangan tujuan ini untuk memanfaatkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna jasa internet yang sah. Taktik yang digunakan adalah dengan mengirim atau membeli situs web sampah yang tidak perlu bagi orang yang dituju. Pemilik situs kemudian karena untuk mengandalkan mengotor kembali situs tersebut dapat memakan waktu dan sedikit yang menguras tenaga dan energi. Selanjutnya itu ada atau situs ini sering digunakan oleh hackers untuk saling menyerang dan melontarkan komentar-komentar yang tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstremis untuk penyerangan ini terhadap lawan atau komponen ini sering mengangkat pada isu-isu rahasia, perang program dan promosi kebijakan ataupun suatu pandangan atau isme yang dianut oleh seseorang atau kelompok bangsa dan negara biasa dibaca serta dipahami orang atau pihak lain sebagai pesan yang disampaikan. Yang terakhir itu ada cyber stalking. Ada segala bentuk kiriman email yang tidak dikehendaki oleh user atau junk email yang sering memakai folder jarang dengan pemaksaan, walaupun email atau sampah ini tidak dikehendaki oleh para user. Selanjutnya itu meletakkan moral, etika, dan hukuman pada tempatnya. Kebutuhan akan budaya etika antara lain itu ada bagaimana budaya etika diterapkan. Yang kedua itu adalah kode perusahaan atau corporate code. Yang ketiga adalah program etika atau ethics program. Keempat, kode perusahaan yang disesuaikan. Yang kelima, meletakkan kode program dan kode pada tempatnya. Saya akan menjelaskan dari bagaimana budaya etika diterapkan. Nah, budaya etika diterapkan tugasnya ini dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bahwa sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif ini dapat mencari implementasi
ketiga tingkat dalam budaya etik. Itu kode pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah program etika, adalah upaya terdiri dari atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kode perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Di bab yang akan datang akan dipelajari kode etik untuk profesi sistem informasi. Yang selanjutnya itu adalah kode perusahaan, memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan yang dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya adalah bagaimana menerapkan etika dalam teknologi informasi, yaitu ada 4. Yang pertama adalah keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral member kontribusi kepada masyarakat, menghindari bahaya, berlaku jujur dan dapat dipercaya dan adil. Dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum atau hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan. Kedua, yaitu ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan dengan dimensi kinerja profesional. Isu moral seperti melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas. Isu hukum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai komputer yang juga dibahas. Yang ketiga itu ada keharusan kepimpinan organisasi, yaitu sebagai pemimpin anggota HCM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang terakhir itu adalah kepatuhan terhadap kode etik. Di sini anggota HCM harus mengindikasi dukungan untuk kode-kode HCM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer, atau moral hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal, mengilustrasikan bagaimana wilayah oleh 3 bagian utama. Meskipun kode HCM ini ditunjuk untuk mengarahkan kepada anggota HCM kode ini. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pentingnya etika penggunaan komputer dalam era digital. Yang pertama ada privasi dan keamanan. Etika penggunaan komputer mencakup pemahaman dan penghormatan terhadap privasi dan keamanan. Dalam era digital, data pribadi menjadi sangat berharga. Penting bagi pengguna komputer untuk memahami konsekuensi dari penyalahgunaan data, serta untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi informasi pribadi mereka. Yang kedua, ada tanggung jawab digital. Penting untuk menyadari bahwa tindakan online memiliki dampak nyata. Etika penggunaan komputer melibatkan tanggung jawab digital, yaitu kesadaran akan akibat dari tindakan online, termasuk perilaku di media sosial, berbagi informasi, dan menghormati hak cipta. Yang ketiga, ada penyebaran informasi yang akurat.
Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan, etika penggunaan komputer menekankan pentingnya menyebarkan informasi yang akurat. Menyebarluaskan berita palsu atau informasi yang benar dapat merugikan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memverifikasi narasi sebelum menyebarkannya. Yang keempat, penghormatan hak kekayaan intelektual. Bagian integral dari etika penggunaan komputer. Pengguna harus menghindari pelanggaran hak cipta dan mematuhi aturan penggunaan software serta konter digital lainnya. Ini mendukung terciptanya lingkungan yang adil dan beretika dalam dunia digital. Selanjutnya, Pak. Yang kelima, perilaku tindakan cyber yang etis. Etika penggunaan komputer juga mencangkup perilaku yang etis di dunia cyber. Ini termasuk menghindari tindakan cyberbullying, pencurian identitas, dan peretasan. Keberadaan individu di dunia maya tidak berarti kehilangan norma-norma etika yang berlaku di dunia nyata. 6. Ada penggunaan teknologi dengan empati. Etika penggunaan komputer melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan empati. Menghormati perasaan dan hak orang lain dalam dunia maya merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan online yang positif dan inklusif. Yang ketujuh, ada lingkungan digital yang berkelanjutan. Penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari penggunaan komputer. Penggunaan energi yang berlebihan, pembuangan limbah elektronik, dan penggunaan bahan berbahaya dapat merugikan lingkungan. Etika penggunaan komputer mencangkup kesadaran akan dampak ekologis dan upaya untuk menggunakan teknologi secara berkelanjutan. Selanjutnya, Kak. Berikutnya ada audit informasi. Audit informasi dalam sistem informasi yang diproses sistematis untuk mengevaluasi dan memverifikasi berbagai aspek dari sistem informasi suatu organisasi. Ini mencangkup pemeriksaan menyeluruh terhadap cara informasi dikumpulkan, diproses, disimpan, dan didistribusikan dalam suatu sistem. Tujuan dari audit informasi ini yaitu untuk memastikan integritas, keamanan, dan efektivitas sistem tersebut. Manfaat audit informasi. Yang pertama ada peningkatan kualitas informasi, yaitu menjamin bahwa informasi yang digunakan dalam organisasi adalah akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang baik, yaitu bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang valid dan tepat. Yang ketiga ada yaitu organisasi ma'ruf yang berlaku. Yang keempat ada identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kelemahan dalam pengelolaan informasi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Next, Kak. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal atau internal auditor yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal. Namun yang lebih luas, beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal. Namun, setelah peristiwa Enron, praktik ini tidak berlanjut. Praktik ini merupakan salah satu kegagalan Arthur Andersen dengan Enron. Badan Pengawas Pasar Modal, Securities and Exchange Commission telah menerapkan pembatasan pada jumlah audit internal yang dapat dilakukan oleh auditor eksternal. Jenis aktivitas audit antara lain yang pertama ada audit finansial atau financial audit dengan tujuannya memverifikasi keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Audit ini memastikan bahwa laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP atau standar pelaporan keuangan internasional IFRS. Yang kedua ada audit operasional atau operational audit dengan tujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit ini fokus pada bagaimana organisasi menjalankan aktivitas bisnisnya
dan mencari cara untuk meningkatkan operasi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada studi kasus pelanggaran etika dalam bidang teknologi informasi. Kasus langsung sebuah aplikasi bernama Prepper. Perusahaan teknologi yaitu Apple menganggap terdapat kesamaan pada bagian logo. Prepper adalah perusahaan berbasis aplikasi yang menyediakan layanan terkait resep makanan yang dirilis di Play Store pada tanggal 18 Oktober 2017. Aplikasi Prepper memungkinkan pengguna menyimpan dan mengatur resep. Dia membuat rencana makanan khusus. Prepper memiliki logo berbentuk buah pir dengan satu daun di kanan atas. Perselisihan berawal ketika sebuah perusahaan induk Super Healthy Kids mengajukan untuk mendaftarkan merek dagang pada logo aplikasi Prepper perusahaan. Pada Agustus 2020, perusahaan Apple melayangkan tuntutan untuk aplikasi Prepper berkaitan penyiplakan logo dan juga menuntut pemilik aplikasi Prepper untuk mengganti logo mereka. Apple menyatakan bahwa logo pir tersebut dapat menyebabkan reduksi dan membingungkan konsumen. Pihak Prepper tetap ingin mempertahankan logo buah pir miliknya dan menanggapi tuntutan tersebut dengan mengirim pesan perusahaan Apple terkait bahwa penindasan kepada bisnis kecil juga terdapat konsekuensi tindakan yang dilakukan pihak Prepper untuk mempertahankan logo dengan membuat petisi atau save the file di situs Change.org. Lebih dari 20.000 orang menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Prepper. Selanjutnya di sini ada langkah menyelesaikan terkait masalahannya. Beberapa bulan berikutnya, Dewan Uji Coba dan Banding merek dagang Amerika Serikat meminta persidangan dituntut selama 30 hari. Hal ini dikarenakan pihak Apple dan Prepper terlibat dalam musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi pihak Apple belum secara resmi mencabut tuntutan terhadap Prepper sehingga masih bisa memungkinkan kasus ini kembali ke pengadilan. Bila tidak hasil akan dilanjutkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2021. Di sini menurut laporan The Verge, kasus Apple dan Prepper dikabarkan sudah memasuki tahap akhir penyelesaian. Meskipun pihak Apple belum melakukan konfirmasi apapun sehingga masih belum dapat dipastikan 100% untuk menyelesaikan kasus plagiat logo. Tetapi pihak Prepper telah sepakat untuk mengubah desain logo. Logo buah pir yang selama ini dipakai dari yang sebelumnya memiliki desain daun pada logo Prepper, gambar logo tersebut berbentuk menyeripi layaknya daun pada umumnya, diubah menjadi berbentuk setengah lingkaran. Di sini ada kesimpulan. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk proses menempatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain sesuai dengan dapat disebar dan diakses secara global. Etik komputer aman penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu terkait dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang memungkinkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja. Masyarakat memiliki 4 hak dasar yang terkena dengan penggunaan komputer: privasi, akurasi, properti,